Susan akan menjadi pemandu utama kalian dalam video pembelajaran Indra Praba. Ikutin terus yuk! Pernahkah kamu merasakan panasnya api unggun saat berkemping atau saat membakar daging? Atau kamu juga merasakan dingin sesuai dengan lingkungan tempat tinggalmu? Atau saat beraktivitas, kemudian terjatuh dan menyebabkan luka yang perih? Apakah kamu merasakan sakit? Semua rasa itu dapat kita rasakan karena adanya sistem indera peraba dan perasa. Sistem indera peraba ini berupa kulit. Kulit adalah bagian terluar dari tubuh yang menutupi semua organ-organ tubuh manusia. Kulit ini akan menerima rangsangan dari luar sehingga kita dapat menanggapi rangsangan tersebut dan meresponnya. Nah, kalian mungkin akan bertanya-tanya, apa sih fungsi kulit? Mengapa dia menjadi lapisan terluar dari tubuh manusia? Fungsi kulit yang pertama adalah fungsi proteksi. Kulit menjadi pelindung dari bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik, mekanis, dan kimiawi. Contohnya seperti infeksi dari mikroorganisme atau radiasi matahari. Nah, sehingga bisa menjadi penjagaan bagi tubuh. Yang kedua adalah fungsi persepsi. Kulit mengandung ujung-ujung saraf sensorik di dermis dan subkutis, sehingga bisa menerima rangsangan. Persepsi rangsangan panas diperankan oleh badan Ruffini. Rangsangan dingin diperankan oleh badan Krause, dan badan taktil Meissner terletak di papila dermis berperan terhadap perabaan, sehingga kita dapat merasakan, menyentuh, dan beraktivitas normal. Yang ketiga, fungsi ekskresi. Kelenjar kulit mengeluarkan zat yang tidak berguna lagi atau sisa metabolisme tubuh. Misalnya saat kita beraktivitas atau berolahraga, kulit akan mengeluarkan keringat yang mengandung kelebihan air, garam mineral, maupun sedikit limbah nitrogen seperti urea yang dapat meracuni tubuh. Yang keempat, fungsi pembentukan vitamin tubuh. Dimungkinkan dengan mengubah 7-dihidroksikolesterol dengan pertolongan sinar matahari, akan tetapi tubuh tetap membutuhkan vitamin D sistemik. Yang kelima, fungsi termogulasi. Disebut juga pengaturan suhu tubuh. Hal ini dapat dilakukan dengan pengaturan pembuluh darah sesuai dengan kondisi lingkungannya. Yang terakhir, fungsi absorpsi. Kulit yang sehat tidak mudah menyerap air, larutan, dan benda padat, tetapi cairan yang mudah menguap lebih mudah diserap, misalnya vitamin dan obat-obatan. Contohnya saat memakai produk kecantikan, itu akan menyerap ke dalam kulit melalui celah. Kemudian juga vitamin D dari matahari dapat diserap ke dalam tubuh. Lalu, pasti kalian bertanya, bagaimana dengan struktur kulit? Kok bisa sih kulit berperan banyak? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita lihat strukturnya lebih detail dan lebih dekat di bagian selanjutnya. Baiklah, setelah mengetahui fungsi-fungsi dari kulit sebagai indera peraba dan perasa, selanjutnya kita akan menjelajahi bagian struktur kulit dan juga fungsinya. Struktur kulit manusia terdiri atas 3 lapisan utama, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Pada ketiga lapisan tersebut, terdapat beberapa ujung saraf sebagai reseptor penerima rangsang yang diterima oleh kulit. Lapisan yang pertama adalah lapisan epidermis, yaitu lapisan terluar kulit. Pada lapisan epidermis, terdapat reseptor penerima tekanan lemah dan rasa sakit. Nah, pada lapisan epidermis ini terdiri atas beberapa lapisan, yakni stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basal. Yang pertama adalah stratum corneum, yang merupakan lapisan terluar pada bagian kulit. Lapisan ini tersusun oleh beberapa sel gepeng yang sudah mati, tidak berinti dan protoplasmanya telah berubah menjadi keratin atau zat tanduk. Sehingga lapisan ini juga sering disebut sebagai sel kulit mati, atau lebih akrab kita kenal dengan sebutan daki. Lapisan ini akan diganti oleh sel-sel di bawahnya setiap 15 hingga 30 hari sekali. Selanjutnya, lapisan di bawah stratum corneum. Ya, jika kita berbesar pada ilustrasi, lapisan epidermis pada struktur kulit ini tersusun atas stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan juga stratum spinosum. Nah, yang ketiga yaitu lapisan paling bawah epidermis, yakni stratum basal.
Stratum basal ini bersinggungan langsung pada lapisan dermis kulit. Jika kita perbesar pada gambar, stratum basal ini terdiri atas sel-sel berbentuk kubus yang tersusun secara vertikal. Pada lapisan ini terdapat sel pembentuk melanin atau sel melanosit. Sel melanosit berfungsi sebagai pembentuk melanin yang mewarnai kulit, yakni pigmen berwarna coklat. Semakin banyak melanin pada kulit, maka kulit akan semakin gelap. Selain itu, terdapat juga sel Merkel, yaitu reseptor penerima tekanan lemah dan sentuhan. Lempeng Merkel biasanya terdapat di daerah yang tidak berambut, misalnya pada ujung jari. Sekarang, mari kita lanjut pembahasan pada lapisan dermis. Lapisan dermis kulit terdapat reseptor penerima tekanan kuat, rabaan, panas, dan dingin. Reseptor-reseptor tersebut yakni adalah corpuscula mesener. Nah, pada corpuscula mesener ini merupakan penerima rangsang berupa rabaan. Corpuscula mesener berbentuk silindris dengan panjang 80 mm dan lebar 40 mikron. Pada selanjutnya yaitu corpuscula krause. Corpuscula krause merupakan korpuskula dengan kapsul tebal yang menyatu pada endonerium. Korpuskula ini menerima rangsangan dingin. Selanjutnya yaitu corpuscula ruffini. Corpuscula ruffini merupakan reseptor untuk menerima rangsang panas. Corpuscula ruffini mempunyai sebuah kapsul jaringan ikat tipis yang mengandung ujung akhir saraf yang menggelembung. Yang terakhir adalah corpuscula puccini. Nah, corpuscula puccini ini merupakan reseptor untuk menerima rangsang berupa tekanan kuat dan dalam. Corpuscula puccini ini memiliki bentuk bundar atau lonjong dan besar, seperti bentuk bawang. Selanjutnya, lapisan epidermis. Lapisan dermis ini terdiri atas jaringan, yakni kolagen, otot, dan saraf. Selain itu, pada lapisan ini terdapat juga pembuluh darah dan reseptor sensori. Secara garis besar, lapisan dermis terdiri atas dua bagian, yakni pars papillare atau bagian yang menonjol ke epidermis, berisi ujung serabut saraf dan pembuluh darah. Jika kita perhatikan pada ilustrasi, serabut-serabut berwarna kuning ini merupakan sel-sel saraf. Setiap serabut berwarna merah merupakan pembuluh darah arteri. Dan setiap serabut berwarna biru merupakan pembuluh darah vena. Lalu yang kedua yaitu pars retikular, yaitu bagian yang bawahnya menonjol ke arah sukutan. Bagian ini terdiri atas serabut-serabut penunjang, misalnya serabut kolagen, elastik, dan retikulin. Selanjutnya adalah lapisan sukutan atau hipodermis. Pada lapisan subkutis ini terdiri atas kumpulan sel-sel lemak yang diantaranya berjalan serabut jaringan ikat dermis. Sel-sel lemak ini bentuknya bulat dengan inti terdesak ke pinggir. Lapisan lemak ini disebut sebagai peniculus adiposus yang tebalnya tidak sama pada tiap-tiap tempat, dan juga pembagian antara laki-laki dan perempuan tidak sama atau berlainan. Peniculus adiposus berguna sebagai pegas bila terjadi tekanan traumatik mekanis yang menimpa pada kulit, isolator panas, atau untuk mempertahankan suhu dan penimbunan kalori. Di bawah subkutis terdapat serabut otot, kemudian barulah terdapat otot. Setelah kita membahas 3 lapisan kulit tadi, sekarang kita akan membahas adnexa kulit. Adnexa kulit yang terdapat pada ilustrasi ini terdiri atas kelenjar kulit yang terdapat pada lapisan dermis. Terdiri atas yang pertama adalah kelenjar keringat atau glandula sudorifera. Jika kita perhatikan pada bagian stratum corneum, terdapat bagian yang berbentuk seperti lubang. Nah, lubang ini merupakan saluran pengeluaran keringat pada tubuh manusia. Lalu, keringat tersebut muncul dari glandula sudorifera atau kelenjar keringat ini.
Nah, glandula sudorifera. Lalu, selanjutnya yaitu rambut. Rambut pada lapisan kulit manusia terdiri atas akar rambut dan juga batang rambut. Rambut yang normal, sehat, dan mengkilat memiliki ciri-ciri elastis, tidak mudah patah, dan dapat menyerap air. Oke, sekian penjelasan kita pada struktur kulit ini. Semoga dari video ini kamu dapat lebih paham tentang indera peraba dan perasa pada manusia yang terdapat pada kulit. Terima kasih, dan sampai jumpa.